Baik, hari ini kembali lagi pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pelajaran apa hari ini? Ilmu pengetahuan sosial, atau bisa disingkat dengan IPS. Oke. Di sini saya mempunyai sebuah gambar dan tolong nanti diamati. Ada tahu ini gambar apa? Sawah, perkebunan. Ya benar. Kamu? Ada banyak. Nah, jadi gambar itu semua dia tahu bisa menyimpulkan ini gambar apa? Alam. Benar. Alam. Jadi hari ini adalah pelajarannya tentang berkaitan dengan alam, yaitu potensi sumber daya alam. Ada yang tahu apa sih itu sumber daya alam? Benar, semua yang bersumber dari alam. Jadi sumber daya alam yaitu adalah segala sesuatu yang kita temui yang ada di alam. Contohnya entah itu benda mati, benda hidup yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh, Mas Dimas lagi pergi ke sawah. Di sawahnya mau mengambil yang namanya mancing ikan. Nah itu termasuk dengan namanya tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di sini terbagi menjadi dua. Ada yang tahu apa aja? Hayati dan non-hayati. Maaf, bukan itu. Nah, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat diperbaharui. Apa sih itu yang dapat diperbaharui? Ada yang tahu? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang bisa diolah kembali. Maksudnya nggak pernah habis. Contohnya di sini saya punya gambar. Dan tahu ya Pak? Air. Apakah air termasuk dalam sumber daya alam dapat diperbaharui? Ya. Kenapa? Dan tidak habis. Benar. Air contoh dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui karena apa ya? Bisa dapat diolah kembali seperti yang namanya daur air kembali seperti ini. Contohnya tuh kayak air laut yang diserap oleh udara dan dikumpulkan dalam suatu awan, dan jika awan itu sudah tidak mampu menampung air tersebut dan bisa turun dengan nama hujan. Dan hujan itu akan turun ke tanah-tanah dan mengalirkan ke air ke sungai nanti dan bisa diolah kembali lagi. Selain air ada yang bisa contoh? Mas Dimas? Yang dapat diperbaharui selain air? Mbak Sylvia? Mbak Riza? Pokoknya ada air, terus tumbuhan ataupun yang lainnya. Lalu yang tidak dapat diperbaharui. Jadi yang dimaksud dengan tidak dapat diperbaharui itu adalah segala sesuatu sumber daya alam yang gampang habis. Di sini saya mempunyai gambar batu bara. Di sini adalah batu bara termasuk dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena apa? Yang tahu? Mbak Kia, silakan maju ke sini. Contohnya adalah batu bara. Kenapa batu bara disebut dengan perubahan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Karena batu bara itu kalau sudah habis
Ya, benar. Setelah itu, oke, dari semuanya ada yang ditanyakan? Saya mau tanya ke Mbak Sylvia, apa sih itu sumber daya alam? Sesuatu yang bersumber dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Untuk Mas Dimas, tolong HP-nya dimatikan. Tolong kamu jelaskan apa sih itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Apa aja contohnya? Nah, kenapa nggak saya disebut dengan tidak dapat diperbarui? Tolong jelaskan nanti yang saya jelaskan. Sesuai dengan pemahaman. Kenapa air kok bisa disebut dengan yang dapat diperbarui? Coba bagi ada yang tahu kenapa air kok dapat diperbarui? Nah, tolong gimana sebutkan siklusnya? Jadi dari air dari danau itu ya menguap ke atas, terus turun hujan, ada akar-akarnya yang menyerap air dalam tanah. Di mana air di Indonesia atau di dunia itu lebih banyak air daripada Tolong Mas Dimas ulangi kembali. Tolong ulangi kembali apa yang dirambangnya. Nah, siklusnya kayak gimana? Oke, untuk Mbak Tiza kalau HP-nya dimatikan. Coba jelaskan yang maksud dengan yang tidak dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui maksudnya gimana? Selain batu bara dan seperti yang disebutkan Mbak Sylvia tadi, yang lain ada contohnya? Oke, benar. Baik. Setelah itu ada yang namanya sumber daya alam ini terbagi ada 3 macam. Ada dua macam sumber daya alam: hutan, kemaritiman. Yang satunya kalau nggak salah, saya cuma paham tentang dua ini. Nah, sumber daya hutan ini ada macam-macamnya, ada banyak. Yang diantaranya ada hutan lindung, ada hutan lindung dan hutan untuk menjaga yang namanya erosi. Nah, hutan lindung ini hutan yang harus dilindungi karena apa? Hutan ini bisa kayu-kayu bisa dimanfaatkan untuk manusia, seperti hutan jati itu kayu bisa dimanfaatkan. Sedangkan hutan-hutan yang kedua ini tadi, hutan yang bisa meredakan hutan alam itu seperti kayak adanya gelombang air ke daratan. Adapun kemaritiman itu lebih ke air. Mungkin dari penjelasan ini ada yang paham? Oke, saya hapus kembali. Tolong Mbak Sylvia maju ke depan untuk meringkas hasil dari pelajaran hari ini. Bisa dengan rumahnya. Sepahaman kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Intan akan menjelaskan apa yang telah dijelaskan guru hari ini. Jadi pelajaran hari ini itu mengenai potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam itu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang bersumber dari alam. Kemudian sumber daya alam itu ada yang namanya sumber daya alam dapat diperbarui
yang tidak dapat diperbarui itu batu bara, minyak bumi, dan mungkin Gimana sih? Untuk Mas Dimas silakan. Coba jelaskan dari Ya, di awal. Sepaham kamu. Di dalam pelajaran yang disampaikan oleh Bu Rosita, potensi sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Salah satunya dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui contohnya air, tumbuhan. Sedangkan kalau yang tidak dapat diperbarui, migas, minyak, mungkin seperti itu.